Yordania, negara dengan sejuta peradaban, rasanya seperti melawan lupa jika ke negara ini. Karena banyaknya jejak-jejak sejarah dan arkeolog yang menjadi saksi betapa megahnya peradaban zaman dulu ini. Saksikan perjalanan kami untuk melihat sejarah Yordania hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita mau ngerasain suasana subuhan di Jordan. Asli dingin banget. Ini 6 derajat, rasanya kayak 2 derajat tapi karena ada angin ya. Kan di sini uniknya ya, azannya jam 6 jam lewat 3. tapi baru sholat jam 7 kurang 7 seperempat. kurang 4. Seru banget ya sebenarnya, banyak persamaan sama Indonesia. Tapi memang di sini ngomongin nuansanya berasa banget kayak di Nabawi sih, ya kayak di Turki gitu. Sholat pakai kaos kaki gitu kan. Kalau di Turki sholat pakai kaos kaki bagi mereka aneh ya. Kalau nggak pakai kaos kaki kita ditegur. Kalau di sini aneh juga aneh. Iya. Karena Turki, orang Turki itu sangat Ada deh. sangat antipati terhadap umat. Kita akan menikmati suasana udara pagi di sini, yang tentu suhunya begitu dingin hingga 6 derajat Celcius. Nah, ini suasana menuju surut di sini. Baru jam 7 lewat lah. 7 seperempat lah kira-kira. Tapi masih begini kondisinya nih. Jam 7 di sini langitnya masih begitu gelap. Kita mampir dulu untuk makan di hotel sebelum kita melanjutkan perjalanan kita hari ini. Kita mau ke istana bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi Ajlun. Terus juga kita mau ke tempat tertinggi di Aman. Ajlun. Jadi di situ kalau misalnya salju turun pertama pasti di situ. Tuh. Nah kita lihat apakah akan ada salju di situ. Tempat pertama yang akan kita kunjungi hari ini adalah Ajlun atau Jabal Auf. Tapi sebelum ke sana kita mampir dulu ke Jerash karena lokasinya nggak jauh dari Aman. Oke, kita udah sampai Jerash. Ini tempat tertinggi di Aman. Jadi katanya di sini paling pertama kali kalau bisa turun salju. Jadi otomatis ini juga pastinya lebih dingin. Dan sekarang cuaca lagi mendung lagi. Tapi kalau sekarang dinginnya masih biasa aja sih, tapi nggak tahu ya. Yang penting tuh jangan berangin aja. Kalau berangin tuh yang lumayan berasa. Jerash dulunya adalah kota terkaya di zaman Romawi. Di sepanjang jalan menuju Jerash, banyak sekali pedagang oleh-oleh di sini. Barang-barang yang dijual pun otentik khas daerah sini. Jadi kalau belum nuker ternyata di sini bisa pakai dolar. Teman-teman, ini otentik banget ini. Ini fotonya keren. Mi, bisa pakai dolar. تكلم العلم from Indonesia. أدينا قطيقنا ما شاء الله، ما شاء الله. نعم ايوه العلم الثقة تقلب حلم ini bahasa Arab Badui. Arab maklum. Jerash pada masa Romawi merupakan rute perdagangan antara Damaskus ke Petra. Jadi menjadi wilayah yang menguntungkan bagi Yordania. Oke teman-teman, kita masih di Aman Jordania dan kali ini kita menuju ke tempat yang cukup tinggi. Ini paling tinggi di Aman yaitu di Jerash ya. Dari Jerash ini kabarnya memiliki Jordan bahwa ini adalah istana tempat para pemuda Ashabul Kahfi melarikan diri dari kezaliman. Iya. Gitu. Jadi kita lihat nanti
semegah apa, sebagus apa, karena dalam cerita ini kerajaan yang megah, bagus dan sangat besar ya kan gitu. Dan ternyata memang katanya pemuda-pemuda ini emang berasal dari anak-anak tokoh besar juga gitu. Tapi paling masuk akal karena di sini jaraknya cuma 2 jam ke gua itu kan. Ya. Itu ada yang bilang katanya Efesus di Turki, tapi kita lihat yang versi Jordan ini ya. Tapi paling masuk akal di sini karena yang paling dekat dan bentuknya mirip sih kayaknya. Ya, sekarang kita masuk ya. Let's go. Terlihat betapa megahnya Jerash ini pada masanya. Sejarah membuat kita melihat banyaknya kisah perjuangan, pembelajaran yang terekam di sana, sehingga kita di zaman sekarang dapat mengambil pelajaran dari kisah dan kejadian yang ada di masa lampau. Guys, ini foto di gerbang keren banget sih kayaknya nih. Gerbangnya. Lihat betapa megah gerbangnya. Guys, ini bisa dibilang memang harus didatengin sih ya, karena keren banget ini spot dari ujung ke ujung. Cukup kita lihat dulu di sini, kita bisa bayangin ini. Mungkin dulunya tuh isinya ya orang-orang Romawi kayak kuda segala macam, itu tempat gede kayaknya nih. Coba. Detailnya masya Allah. Aruf. Bagaimana begitu gagahnya kota di zaman dulu ini dengan segala teknologi, arsitektur maupun pendidikan yang berkembang di sini. Masya Allah, ini salah satu bagian dari pacuan kuda di zaman Romawi. dulu. Dan masih panjang perjalanan kita sampai ke ujung sana. Dan kalau teman-teman ingin merasakan pengalaman yang sama, bahkan sambil menimba ilmu di sini. Ya. Bagaimanapun juga kekuatan manusia tidak apa-apanya kalau tidak melibatkan Allah, hanya sekedar puing-puing saja. Ya Allah, Allah Akbar. Bila ingin semua kawan-kawan menikmati sambil tadabbur Al-Quran, Gimana? Aja ikut bersama program kita di Ewan Institute Indonesia, dan di sini udah dapat ilmunya, dapat pemahaman sejarahnya, dan juga sambil traveling. Mantap. Ayo. Gabung ya. Supaya nggak zaman dulu ya, orang itu gimana gitu hidupnya. Ya, tuh. Di sini nih rame orang naik kuda nih. Takut di kota, orang jualan gitu. Di balik kemegahan Jerash ini tersimpan begitu banyak sejarah yang membuat kita dapat merenungi bagaimana kota semegah ini pada zamannya dapat hancur begitu saja dan ditinggalkan. Semua tidak lepas bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di salah satu situs bersejarah peninggalan Romawi. Ini adalah kota Romawi kuno, salah satu dari 10 kota Romawi kuno yang ada di bumi Syam atau yang ada di Jordan. Jerash ini terletak di bagian di sebelah utara, bagian utara Jordan ya. Dan secara jarak dari sini ke Amman, ke ibu kota Amman atau ke ibu kota ke sini sekitar 48 km. Wilayah ini ya mengalami perubahan nama. Ya, dulu ketika tempat ini dikuasai oleh kaum Sam, ya, Sam al-Arab, mereka menamai tempat ini dengan
Jaroshu. Jaroshu itu adalah sebuah tempat yang memiliki banyak pepohonan. Kemudian ketika Eropa datang kemari, ya, Romawi datang kemari untuk menguasai tempat ini, termasuk juga Yunani, mereka merubah nama menjadi Girosa. Girosa. Ya. Namun kemudian berubah lagi ketika kemudian kaum muslimin menguasai tempat ini, diubah namanya menjadi Jerash. Tempat ini, kota ini dulu sangat padat penduduk dan sangat maju, ya. Dan hal itu terjadi pada tadi ditanyakan di depan kapan ini menjadi pusat kejayaannya, yaitu pada 300 tahun setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemajuan itu berlangsung sampai dinasti Umayyah menguasai tempat ini. Ya, khilafah Islam yaitu para dinasti Umayyah menguasai tempat ini. Sampai kemudian pada saat itu terjadi gempa yang sangat dahsyat dan membuat bangunan-bangunan kemudian menjadi reruntuhan seperti yang kita lihat ini. Kenapa kemudian sekarang tempat ini kosong, nggak ada penduduk dan nggak ada orang di kota Jerash ini, di kota Romawi ini? Karena suatu ketika salah satu raja yang sedang berkuasa di Al-Quds datang kemari untuk menghancurkan Zeus Temple. Ya, sehingga orang-orang yang tinggal di sini mereka kemudian lari ke salah satu tempat yang disebut dengan Sakib ya. Lokasi dekat dengan tempat di mana kita nanti akan makan siang, Sakib ini. Sehingga sejak saat itu ini menjadi tempat yang ditinggalkan dan kembali diungkap dan ditemukan kembali pada Khilafah Utsmaniyah ketika Ottoman berkuasa di Syam dan di wilayah Arab. Kenapa kemudian kita katakan bahwa tempat ini merupakan tempat yang sangat penting sekali dalam sejarah? Karena ia terletak di tempat yang sangat strategis, merupakan jalur perdagangan, ya, jalur perdagangan yang menghubungkan antara Syam dengan Jazirah Arab. Mulai dari utara dari Qais yang kemarin saya sampaikan, nanti di sana kita bisa melihat Danau Tiberias berbatasan langsung dengan Palestina. Ini langsung menyambung jalur yang perdagangan yang menyambung langsung ke Petra. Dari Petra disambungkan ke Jazirah Arab. Dalam sudut pandang tempat turis ya, tempat turis yang ada di Jordan, Jerash ini merupakan tempat terbaik kedua setelah Petra. Ya, kita sekarang berada di salah satu tempat dan kita sudah melewati beberapa tempat tadi yang sudah kita lewati. Kita sekarang berada di As-Sahah Al-Baydawiyah, ya, yang disebut dengan lapangan yang berbentuk lonjong seperti telur. Ini tidak bulat ya, tidak bulat tapi lonjong seperti telur. Tempat di mana mereka melakukan aktivitas jual beli, kemudian mereka melakukan aktivitas pertemuan antara satu dengan yang lainnya. Dan di belakang kita ini adalah Zeus Temple, kemudian di sampingnya ini ada amphitheater yang tempat penontonnya di atas bisa menampung sampai 5.000 orang. Di mana mereka biasanya melakukan pertunjukan-pertunjukan, termasuk diantaranya tempat di mana mereka mengadu gladiator ya, mengadu antara manusia dengan manusia yang lain atau manusia dengan binatang. Kalau kesini rasanya tidak boleh melewatkan bagaimana ambience kesenian yang ada di sini dan sejarah yang begitu kental. Ini tempat gladiator dipertemukan di sini, atau ini kan lebih teater, lebih ke pertunjukan musik gitu kayaknya deh. Iya, kalau ini ya, kalau biasanya kalau misalnya yang buat gladiator gitu dia lebih ke lingkaran sih. Kalau ini kan dia setengah lingkaran gitu, dan ini kita berada pas di panggungnya. Jadi mungkin ini tempat mereka pertunjukan musik, terus dance. Udah ada dance kayak gini-gini. Opera-opera gitu ya. Lagunya Ya Salam.
Empire itu udah kayak New York zaman sekarang, udah 100 tahun tuh. Habis juga, semua yang berkuasa akan habis juga sih sebenarnya. Dari kita lihat di Turki Romawi juga, dari Itali Romawi juga, di sini juga masih Romawi juga. Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Nyatanya tidak ada yang lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan kembali kepada milik Allah. Semua perjalanan kita hari ini memberikan manfaat pembelajaran untuk teman-teman Cerita Untung. Terus saksikan perjalanan kami selanjutnya di Yordania, hanya di Cerita Untung.